Baik anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Izin Pak, pergi lomba. Di lomba, oke nak. Selamat ya. Semoga Hati-hati loh. baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, Bapak minta anak-anak untuk perhatikan kepada duduknya. Tidak ada yang di depan kecuali pena dan buku. Baik. Baiklah, untuk mempermudah kita dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Selamat kelas. Oke, ada Linda Ripal, tolong pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan masing berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Linda Ripal. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ananda Mayuta Ningsih, Mutiara Devia, Rival Akto Yustian, Dua, Halil Perdana Kesuma. Izin kenapa dia nak? Sakit. Oke. Semoga saudara Halil diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas normal. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, pernah nggak kalian membayangkan berawal dari bangun tidur sampai tidur lagi? Kayak bangun tidur, bangun udah lihat berita dari HP, siap dari nonton berita kita, scroll kalau mau pesan makanan lewat online, atau kayak belajar misalkan hari juga, dan apa-apa kita sudah termasuk dalam dunia digital. Oleh karena itu, itulah semuanya yang dinamakan sistem. Sistem apa yang kita pelajari hari ini yaitu sistem komputer. Oke, anak-anakku. Adapun tujuan kita belajar hari ini ialah pembelajaran sistem komputer agar anak-anak mampu memahami komponen, fungsi, dan cara perangkat keras bekerja, perangkat lunak, serta interaksi dalam sistem komputasi. Pembelajaran ini mencakup pemahaman struktur komputer, sistem operasi, manajemen data, dan penggunaan sistem komputasi secara efektif. Baik, sistem komputer. Kita akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengaruh TIK pada kehidupan masyarakat, data dan aplikasi, dan yang terakhir kita akan membahas komponen pada komputer. Oke, sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer memiliki pengertian yaitu kumpulan perangkat-perangkat atau komponen-komponen pada komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan satu informasi. Baik, pada Ananda Mayutasari, Mayutasari, tolong dibaca ulang. Sistem komputer memiliki pengertian yaitu kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Oke, Anda sekalian, Bapak kasih waktu untuk mencatat terlebih dahulu.
Sudah Ananda? Sudah Pak. Oke, untuk Ananda Rival Autosuya, tolong dibaca apa yang telah Ananda catat. Sistem komputer memiliki pengertian yaitu memperoleh perangkat komputer dan saling berhubungan dan terintegrasi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Oke. Bisa Anda lihat semuanya dari gambar tersebut apa yang ada dalam pikiran Anda? Ukurannya, ukuran apa itu? Ukuran orang. Ukuran badan. Komputer Pak. Ukuran komputer. Kenapa nak? Dari dulu yang awalnya komputer itu tidak bisa dibawa kemana-mana, Ya. bawa berat, Ah. terus semakin berjalan zaman semakin ringan, semakin kecil, semakin besar, semakin kecil. Oke, kasih hapus dulu kepada kita semua. Jadi Anda sekalian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami revolusi yang sangat besar. Seperti dijelaskan dalam gambar yang tadi yang dibilang dikata rival dan dikata Lemaya itu hampir sama. Teknologi yang awalnya digunakan untuk menyimpan dan mengolah informasi. Kalau dulu komputer hanya berguna untuk apa? Ayo. Selain itu, untuk mengolah angka. Sekarang bisa untuk yang awalnya digunakan untuk menyimpan dan mengolah informasi berkembang dari perangkat komputer berukuran besar menjadi gawai modern yang kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Perkembangan ini memungkinkan manusia berkomunikasi dan mentransmisikan informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yang dulu hanya untuk mengolah, menyimpan informasi, sekarang bisa berkomunikasi tanpa lihat sikon. Sehingga teknologi informasi dan komputer ini menjadi kebutuhan penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan dan bersosialisasi. Seperti contoh yang pertama kali Bapak bilang, seperti dari sebelum tidur kita pasang alarm menggunakan HP, bangun tidur menggunakan alarm, di HP juga mau makan dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan teknologi informasi komputer ini menjadi kebutuhan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa saudara Mutiara Delvia kasih deskripsi tentang gambar yang ada di ya. Bentuknya. Oke, kalau saudara Ripal bisa deskripsikan atau ceritakan tentang foto kamera. Menjadi Pak. Ya Pak. Ya. Dulu kameranya itu kayak masih pakai apa namanya itu Pak? Film gitu. Apa film? Oke. Kalau itu Pak, sekarang otomatis kayak langsung jepret. Ada Memorinya Pak. Memori. Oke. Kalau saudara Mei Tanisih, tolong deskripsikan foto yang paling atas. Ya. Telepon. Tokonya hanya di rumah tuh pakai kabel kan. Pakai kabel. Dibawa kemana-mana dan kecil. Oke, lebih minimalis ya. Begitulah. Betullah kata Anda sekalian. Kalau dulu, contohnya dari kamera kan. Kalau dulu warnanya cuma hitam putih. Sekarang apa yang kita lihat, itulah yang tercetak. Oke, begitulah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sekarang menaruh teknologi informasi dan komputer pada kehidupan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial, saling berinteraksi, saling berhubungan dengan satu sama yang lain. Penggunaan gawai yang terhubung dengan orang lain memungkinkan
namun saat ini kita dapat berkomunikasi dengan teman kita, kerabat kita, saudara kita yang berbeda pulau, bisa setiap hari, setiap saat. Aktivitas keseharian kita juga menjadi sangat efisien. Nah, mudah. Sebagai contoh, pekerjaan suatu perusahaan untuk berkorespondensi dengan pelanggan yang dulu biaya mahal, saat ini hal itu sangat mudah. Yang dulu contohnya sales kan, pergi kemana-mana, sebar brosur, sekarang tinggal upload di media sosial. Bisa dicatat dulu anak-anak. Sudah siap? Oke, Bapak minta pada saudari Mutiara Devia untuk membaca apa yang telah saudari catat. Pengaruh pada kehidupan masyarakat manusia itu merupakan proses yang akan selalu berkembang, yang selalu berkembang dan berhubungan dengan orang lain. Penggunaan gawai yang berhubungan dengan orang lain memungkinkan kontak sosial yang makin ekstensif. 20 tahun yang lalu, orang berkomunikasi dengan saudara yang dengan negara lain mungkin hanya dilakukan sebulan sekali. Namun saat ini kita bisa melakukannya setiap hari. Sebagai contohnya itu pekerjaan suatu perusahaan untuk berkorespondensi dengan pelanggan yang dahulunya biayanya mahal, saat ini itu sangat mudah dan murah dan dapat menggunakan surat atau aplikasi chat saja, Pak. Oke, terima kasih. Oke, pengaruh TIK atau teknik informasi komunikasi komputer pada kehidupan masyarakat itu seperti yang Bapak bilang, ada alarm untuk membangunkan manusia. Kalau zaman dulu gunakan apa? Ayam, Ya, Pak, azan. matahari kan, azan. Sekarang ada Grab untuk makan, minum atau lain sebagainya. Halodoc untuk berfungsi dari segi kesehatan, TikTok, Spotify dan berbayar. Mana yang main berbayar? Putih? Apa? Anak apa? Rival? Jiwa. Baby, oke. Oke, pengaruh pada kehidupan masyarakat teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Mempermudah komunikasi, mempercepat akses, serta meningkatkan efisiensi dalam bidang pendidikan. Bisa contohnya itu ada kemarin kebakaran. Apa yang kita telah salah hormus ya? Ya, Pak. Didokir dia, Pak. Oke, kalau di Sumernya apa yang kita baru-baru? Apa ya? Apa? Banjir sih, Pak. Oh iya. Weh. Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah, Pak. Ya, Alhamdulillah Pak. selamat ya. Gimana ya? Kesulitan? Oke. Sebelumnya jika tidak digunakan dengan bijak, tip juga dapat menimbulkan dampak negatif. Itu dampak positif kan, kita dapat informasi yang baru. Kalau tidak digunakan dengan maksimal, maka teknologi informasi komunikasi juga berdampak negatif. Seperti apa contohnya? Ya, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi. Ya, menggunakan teknologi harus ada hoax contohnya. Kita berkelakuan baik, dibilang orang berkelakuan buruk. Oke. Oleh karena itu, teknologi informasi komunikasi harus dimanfaatkan secara cerdas, bertanggung jawab, dan sesuai norma agar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Untuk kalian yang punya adik, tolong diawasi dan dijaga. Oke, data dan aplikasi. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi dari aktivitas sehari-hari, sedangkan aplikasi adalah alat mengolah dan memanfaatkan data agar menjadi informasi yang berguna. Keduanya saling berkaitan atau berkelindahan dan mendukung dalam teknologi informasi. Tolong bisa terang anak.
Sudah siap? Sudah siap? Oke, pada saudara-saudari Maya, tolong dibacakan apa yang Anda catat. Data dalam memverifikasi dan aktivitas sehari-hari. Sedangkan aplikasi adalah alat untuk mengelola penempatan data dan menjadi informasi yang berguna, kemudian saling berkaitan dan mendukung dalam teknologi informasi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen pada. Ada berapa komponen? Tiga apa aja? Tanya, sebutkan salah satu. Hardware, berarti software, yang terakhir rival, brandware. Oke. Jadi tiga komponen pada komputer yaitu ada hardware, software, dan brandware. Oke. Selanjutnya Bapak minta pada Anda untuk meresum karena Bapak tidak ada menjelaskan apa itu brandware, hardware, dan software. Bapak minta Anda untuk meresum. Nah, sebelumnya tolong catat nomor kontak Bapak, ada WhatsApp, IG, dan email. Catat ya, Osma. Jadi tolong buat mapping secantik dan seunik sedemikian rupa tentang brandware, hardware, dan software. Udah? Terakhir kapan, Pak? Kapan mau ya? Minggu depan. Oke, minggu depan ya. Oke. Untuk anak-anakku, motivasi kita pada hari ini, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari bermalas-malasan. Mungkin itu saja dari Bapak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan dan perbuatan, mohon maaf. Bapak akhiri. Semuanya kita tutup dulu pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.